Setelah Perang Diponegoro berakhir, eksploitasi Belanda atas Nusantara yang sesungguhnya dimulai. Belanda mulai memikirkan rencana bagaimana mengeksploitasi wilayah yang sudah sepenuhnya dikuasai di Nusantara. Biaya Perang Diponegoro sangat besar, sementara Belanda masih harus menghadapi Perang Paderi di Sumatera Barat, dan lepasnya Belgia yang membentuk negara sendiri. Rencana Belanda untuk mengeksploitasi Nusantara, terutama Jawa dan Sumatera disampaikan oleh Van der Bos pada tahun 1829. Rencana Van der Bos dikenal dengan nama Kulturstelsel atau tanam paksa, disetujui oleh pemerintah Belanda, dan Van der Bos segera berangkat ke Batavia untuk melaksanakan rencana tersebut. Setelah tanam paksa berjalan, kebutuhan sarana transportasi meningkat, hasil panen yang disetorkan para petani ke Belanda harus segera dikirim ke kota pelabuhan, untuk segera diperdagangkan ke seluruh dunia. Untuk mengatasi masalah transportasi, Kolonel J.H.R. van der Wijk mengusulkan agar di Pulau Jawa dibangun jalur kereta api antara Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Bandung dan Batavia. Jalur ini dibangun untuk kepentingan transportasi hasil tanam paksa, dan kebutuhan militer menghadapi perlawanan sporadis, sisa-sisa pendukung Pangeran Diponegoro. Tahun 1842, proposal untuk pembangunan jalur kereta api di Jawa telah diajukan. Dan pada tanggal 28 Agustus tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda telah memberikan konsesi kepada W. Polman, Alex Fraser dan E. H. Cole untuk membangun jalur kereta api, dari Semarang sampai Yogyakarta. Tanggal 27 Agustus tahun 1863, untuk melaksanakan rencana tersebut, mereka mendirikan NV Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij, atau perusahaan kereta api Hindia Belanda terbuka. Tahap pertama pembangunan jalur kereta api, dimulai dari Kemijen Semarang sampai Tanggung, sejauh 25 km, yang dimulai pembangunannya pada tanggal 17 Juni tahun 1864. Tahun 1867 pembangunan jalur kereta api tersebut selesai, dan mulai beroperasi tanggal 10 Agustus tahun 1867.
Jalur pertama ini tidak terlalu menguntungkan. Pihak NISM lalu mengajukan proposal penambahan modal untuk melanjutkan pembangunan jalur sepanjang 166 km ke Yogyakarta melalui Surakarta. Bantuan keuangan dan jaminan dividen diberikan, dengan syarat bahwa dibuat jalur sepanjang 111 km ke Ambarawa, untuk menyediakan koneksi kereta api dari Kedung Jati ke Benteng Willem I. Ini adalah jalur strategis buat kepentingan militer Belanda, menghadapi sisa-sisa perlawanan pasukan Diponegoro. Nanti malam kita serang benteng itu dengan api dan anak panah. Siapkan anak panah, pasukan, dan minyak untuk membakar benteng. Sisa-sisa pasukan Diponegoro masih melakukan perlawanan sporadis terhadap benteng-benteng pertahanan Belanda. Komandan pasukan KNIL menuntut agar dibuat jalur kereta api yang terhubung dengan Benteng Willem di Ambarawa, agar mereka bisa mempersempit gerak sisa-sisa pasukan Diponegoro. Pemerintah Hindia Belanda menetapkan pasukan-pasukan Diponegoro yang tersisa, dan masih melakukan perlawanan, sebagai Gerakan Pengacau Keamanan, atau GPK. Gerakan ini harus ditekan supaya tidak mengganggu pembangunan di Hindia Belanda. Jalur kereta api yang terhubung dengan Benteng Willem I mutlak harus dibuat. Jalur kereta api Semarang-Surakarta-Yogya dan terhubung dengan Benteng Willem di Ambarawa terbukti sangat menguntungkan pemerintah Hindia Belanda. Pengangkutan hasil bumi dari program tanam paksa menjadi lebih cepat dan lebih murah. Mobilisasi pasukan untuk menghadapi GPK sisa-sisa pasukan Diponegoro lebih cepat dan mampu meredam kekuatan GPK secara efektif. Kereta api menjadi transportasi darat yang mengalahkan gerobak sapi dan kereta kuda. Masyarakat mulai menggunakan kereta api untuk perjalanan dari kota Semarang, Surakarta dan Yogyakarta. Dengan kecepatan kereta api 30 km per jam membuat perjalanan dari Semarang ke Yogyakarta terasa sangat singkat dibandingkan dengan transportasi kuda atau gerobak sapi. Tahap berikutnya Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij membangun jalur kereta api dari Batavia ke Bogor, sepanjang 56 km. Jalur ini dibuka tanggal 31 Januari tahun 1873. Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk perusahaan kereta api milik negara, yaitu Staatspoortramwegen in Nederlands Indie. Dengan merujuk pada Verslag der Handelingen van Staten-Generaal, dilakukan penyambungan dua jalur kereta api NIS, kemudian diperpanjang ke Surabaya hingga Pasuruan. Mr. P.P. van Bosse di Parlemen Belanda pada November tahun 1873 mengevaluasi dua jalur kereta api Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, yaitu jalur Batavia Buitenzorg Bogor dan Semarang Forstenlanden. Pada akhirnya Belanda berhasil menghubungkan jalur kereta api dari Batavia, Bogor, Bandung, Banjar, Kutoarjo, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Mojokerto, Malang, Bangil hingga Pasuruan. Keberhasilan NISM dan SS mendorong investor swasta membangun jalur kereta api. Samarang Johannes Tumpram Maatschappij membangun jalur kereta api dari Semarang ke Juwana. Samarang Cirebon Tumpram Maatschappij membangun jalur kereta dari Semarang hingga Cirebon. Pasuruan Tumpram Maatschappij, Pos Java Tumpram Maatschappij, Kediri Tumpram Maatschappij, Probolinggo Tumpram Maatschappij, Delhi Spoorwegmaatschappij membangun jalur kereta api di Sumatera.
Pembangunan kereta api meluas hingga Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sulawesi.